Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas 06 SAK 003. Kami di sini akan membahas materi pertemuan 2, yaitu investasi saham pada entitas lain. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dibahas oleh kedua teman saya, yaitu oleh Masyita Kalbuani dan Husnul Khatimah. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pengertian investasi. Investasi adalah tindakan atau upaya untuk mengalokasikan sejumlah dana atau aset dalam instrumen atau proyek dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa depan. Investasi dilakukan karena pelaku mengakui potensi kenaikan nilai aset atau pendapatan yang dapat dihasilkan dari investasi tersebut. Sebagai contoh, seseorang dapat memutuskan untuk menginvestasikan sebagian pendapatannya dalam saham perusahaan teknologi yang memiliki rekam jejak pertumbuhan yang kuat. Atau seorang pengusaha mungkin memilih untuk mengalokasikan modalnya dalam pembangunan properti komersial dengan harapan mendapatkan arus kas dari penyewaan properti tersebut. Kesimpulannya, investasi adalah strategi untuk mengoptimalkan keuangan di masa depan melalui alokasi dana atau aset pada instrumen yang diharapkan akan menghasilkan keuntungan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis investasi saham pada entitas lain. Yang pertama yaitu ada investasi untuk diperdagangkan atau trading in securities. Yang kedua ada investasi jangka panjang tanpa pengaruh signifikan. Yang ketiga investasi dengan pengaruh signifikan. Untuk penjelasannya teman-teman boleh dibaca apa itu investasi untuk diperdagangkan dan sampai nomor 3. Metode pencatatan investasi saham pada entitas lain. Yang pertama, metode biaya atau cost method. Metode ini digunakan ketika perusahaan investor tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap perusahaan yang diinvestasikan. Biasanya digunakan jika kepemilikan saham kurang dari 20% dan tujuannya adalah investasi jangka panjang tanpa keterlibatan manajerial. Yang kedua, metode nilai wajar atau fair value method. Metode ini juga digunakan ketika tidak ada pengaruh signifikan. Yang ketiga ada metode ekuitas atau equity method. Metode ini digunakan jika investor memiliki pengaruh signifikan, yaitu biasanya saat kepemilikan saham antara 20% sampai 50%, meskipun bisa juga terjadi di luar kisaran itu, tergantung keterlibatan aktif. Selanjutnya ada pengaruh terhadap laporan keuangan. Investasi saham pada entitas lain merupakan salah satu instrumen keuangan yang memiliki dampak signifikan terhadap penyajian laporan keuangan perusahaan. Cara pengakuan, pengukuran, dan pelaporan investasi saham sangat tergantung pada tujuan kepemilikan dan tingkat pengendalian atau pengaruh signifikan yang dimiliki oleh investor terhadap investe atau entitas yang diinvestasikan. Pengaruh terhadap laporan keuangan dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Pengaruh terhadap neraca atau laporan posisi keuangan. B. Pengaruh terhadap laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. C. Pengaruh terhadap laporan arus kas. Penjualan kepemilikan saham pada entitas asosiasi atau sale of equity interest. Penjualan sebagian atau seluruh kepemilikan saham pada entitas asosiasi oleh investor dapat menyebabkan perubahan signifikan dalam kelakuan akumulasi, tergantung pada apakah setelah penjualan. Yang pertama, investor masih memiliki pengaruh signifikan atau kehilangan pengaruh signifikan. Yang kedua, perlakuan akuntansi. Transaksi dianggap sebagai transaksi ekuitas biasa. Laba rugi atas penjualan diakui dalam laba rugi, yaitu selisih antara hasil penjualan dengan bagian nilai tercatat investasi yang dijual. Yang terakhir, metode ekuitas tetap digunakan untuk bagian investasi yang bersisa. Kesimpulannya adalah investasi saham pada entitas lain merupakan strategi yang umum digunakan oleh perusahaan untuk memperoleh keuntungan, memperluas pengaruh bisnis, atau bahkan untuk mengendalikan perusahaan lain. Bentuk investasi ini tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga strategis. Sekian pembahasan materi yang telah kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.